Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaina, NIM PO 7111191025, tingkat 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Cahaya dengan NIM PO 713211191026 dari kelas 2A D3 Kebidanan. Yang pertama adalah APD atau alat perlindungan diri yang berfungsi untuk melindungi seluruh bagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja serta mengurangi risiko akibat kecelakaan. Alat pelindung diri yang pertama adalah alat pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda keras, pukulan, benturan, dan jatuh dan terkena arus listrik. Kemudian melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap, panas, dan dingin. Kemudian yang kedua yaitu alat pelindung mata atau kacamata transparan yang berfungsi untuk melindungi mata dari lemparan benda-benda kecil, lemparan benda-benda panas, dan pengaruh cahaya. Kemudian alat pelindung pernapasan atau masker yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya seperti kekurangan oksigen, pencemaran oleh partikel, dan pencemaran oleh gas atau uap. Selanjutnya adalah alat pelindung tangan atau sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari pengelupasan, pemotongan, bekerja dengan bahan kimia, beberapa pekerjaan mekanik. Selanjutnya adalah alat pelindung kaki atau sepatu boot yang berfungsi untuk mencegah tusukan, untuk mencegah tergelincir dan tahan terhadap bahaya listrik. Kemudian pakaian pelindung atau almet plastik yang digunakan untuk melindungi tubuh dari benda berbahaya, misalnya api, asap, bakteri, zat-zat kimia, dan sebagainya. Kedua adalah set partus. Dalam set partus ada bak instrumen yang berfungsi sebagai tempat wadah untuk membawa alat steril yang dibutuhkan saat persalinan. Kemudian seperdua koteher yang berfungsi sebagai alat untuk memecahkan ketuban saat persalinan. Pemecahan ketuban dilakukan jika kepala bayi mudah turun tetapi ketuban belum pecah. Kemudian pinset chirurgis yang penggunaannya untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka serta memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Kemudian gunting tali pusat yang berfungsi sebagai alat untuk memotong pusat yang menyatukan aliran darah ibu dengan bayi. Dan yang terakhir adalah handscoon yang berfungsi untuk alat pelindung diri agar tidak terkena darah dan virus dari luar. Gunting episiotomi yang berfungsi untuk menggunting jalan lahir secara jarum angka 5. Kemudian klem arteri. Klem arteri bermanfaat untuk menghentikan pendarahan pembuluh darah kecil yang tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak dibutuhkan. Kemudian pinset chirurgis yang penggunaannya untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka, memberi tanda pada kulit sebelum memulai Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu persiapan menolong. Di sini sebagai penolong kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dan meletakkannya secara ergonomis agar saat bidan melaksanakan atau membantu persalinan kala 2 dia dapat memudahkan dia untuk mengambil alat yang akan digunakannya. Persiapan penolong persalinan ini meliputi 4 macam. Yang pertama itu membuat rencana persalinan. Yang dimaksud membuat rencana persalinan yaitu tempat persalinan, memilih tenaga kesehatan terlatih, bagaimana cara menghubungi tenaga kesehatan terlatih tersebut, bagaimana transportasi yang bisa digunakan untuk ke tempat persalinan tersebut, siapa yang akan menemani persalinan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mengumpulkannya. Yang terakhir itu siapa yang akan menjaga keluarga jika ibu melahirkan. Yang kedua yaitu membuat rencana pembuatan keputusan jika kegawat dauratan. Yang termasuk di sini yaitu meliputi siapa pembuat keputusan utama yang ada dalam keluarga. Yang kedua yaitu siapa yang akan membuat keputusan jika si pembuat keputusan utama itu tidak ada di saat terjadi kegawat dauratan. Nah, yang ketiga yaitu mempersiapkan transportasi jika terjadi kegawat dauratan. Yang meliputinya yaitu
di mana ibu akan melahirkan. Yang kedua itu bagaimana cara menjangkau tempat persalinan. Yang ketiga itu kemana ibu mau dirujuk. Yang keempat itu bagaimana cara mendapatkan dana. Dan yang kelima itu bagaimana cara donor darah. Nah, yang terakhir itu membuat rencana atau pola menabung. Nah, persiapan petugas juga saat akan membantu persalinan kedua, yaitu petugas harus mencuci tangan, gunakan sabun dan air yang mengalir. Gunakan cuci tangan dengan 7 langkah. Yang kedua itu memakai alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini berupa masker, topi, sarung tangan, celemek, gaun, sepatu boot, dan lainnya. Persiapan persalinan bagi ibu yang pertama, pemilihan metode persalinan. Dalam hal ini penting adanya komunikasi antara dokter atau bidan dan pasangan suami istri. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Pertimbangan juga dari segi resiko dan efek yang terjadi setelahnya. Misalnya dengan melahirkan normal, operasi sesar walaupun water beach. Kemudian yang kedua, tempat melahirkan. Tempat melahirkan hendaknya disesuaikan dengan jarak tempuh dari rumah untuk memperkirakan waktu sampai ke rumah sakit atau BPS. Perhatikan kepadatan lalu lintas pada jam-jam tertentu sehingga dapat mempersiapkan jalur alternatif untuk sampai ke rumah sakit atau BPS tersebut. Yang ketiga adalah tenaga medis penolong persalinan. Bidan yang sekiranya akan menangani proses persalinan sebaiknya ditentukan dari jauh-jauh hari. Ada baiknya menciptakan kesinambungan antara tenaga medis yang memantau kehamilan ibu dari awal sehingga dapat tahu betul perihal perkembangan ibu dan janin. Kemudian persiapan mental ibu, menghindari kepanikan dan ketakutan, menyiapkan diri mengingat bahwa setelah semua ini ibu akan mendapat buah hati yang didambakan. Menyimpan tenaga untuk melahirkan. Tenaga akan terkuras jika berteriak-teriak dan bersikap gelisah. Dengan sikap tenang, ibu dapat melalui saat persalinan dengan baik dan lebih siap. Dukungan dari orang-orang terdekat, perhatian dan kasih sayang tentu akan membantu memberikan semangat untuk ibu yang akan melahirkan. Kemudian yang keempat, materi selanjutnya adalah persiapan persalinan bagi ibu. Di antaranya adalah baju tidur, baju biasa untuk pulang, sendal, pakaian dalam, pembalut wanita khusus untuk ibu bersalin, gurita atau korset untuk ibu baru bersalin, dan handuk serta sabun. Kemudian materi terakhir adalah persiapan persalinan bagi bayi. Yang dibutuhkan adalah popok, baju bayi, selimut, kaos kaki dan kaos tangan, serta gendongan. Nah, selanjutnya itu ada persiapan penunjang. Persiapan penunjang ini meliputi yang pertama, ibu membutuhkan tambahan cairan. Yang kedua, ibu membutuhkan dukungan psikis dari bidan dan keluarga serta suami. Yang ketiga, ibu membutuhkan posisi yang nyaman untuk melahirkan. Yang keempat, ibu membutuhkan asupan nutrisi. Persiapan penunjang lainnya yaitu suami siaga atau siap antar jaga, di mana persiapan mental suami sangat diperlukan untuk menghadapi hal-hal berikut ini. Yang pertama itu perubahan fisik dan mental istri. Yang kedua, mengantar istri ke dokter atau bidan. Yang ketiga, beban menghadapi persalinan. Yang keempat, menemani istri bersalin. Adapun alat penunjang untuk pencegahan infeksi, yang pertama itu adalah larutan klorin. Larutan klorin ini berfungsi untuk merendam alat yang telah kita gunakan. Yang kedua itu ada DTT set. DTT set ini alat untuk mengukus barang-barang yang terbuat dari logam ataupun besi untuk mensterilkannya kembali. Yang ketiga itu ada tempat sampah. Tempat sampah ini berguna untuk membuang bahan-bahan yang telah dipakai tadi. Nah, selanjutnya itu ada piring plasenta. Piring plasenta ini berguna untuk meletakkan plasenta dari bayi. Nah, yang selanjutnya itu ada nirback. Nirback ini merupakan tempat atau wadah untuk menyimpan alat bekas pakai sementara. Nah, alat selanjutnya itu ada safety box. Alat ini berfungsi untuk sebagai tempat sampah, tapi untuk menyimpan buang benda-benda tajam seperti jarum suntik, botol obat dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu ada ember atau waskom. Ember ini berfungsi untuk mengisi larutan klorin 0,5 tadi.
Adapun persiapan penunjang lainnya, yang pertama itu asuhan sayang ibu. Yang dimaksud di sini yaitu diperbolehkan makan dan minum, diperbolehkan untuk memilih siapa pendamping persalinan. Yang kedua itu pengaturan posisi. Biasanya dianjurkan untuk mengatur posisi terlentang atau litotomi. Yang ketiga itu menahan nafas saat mengeran. Pada proses persalinan sedang berlangsung, bidan sering menganjurkan pasien untuk menahan nafas agar tenaga ibu untuk mengeluarkan bayi lebih besar, sehingga proses pengeluaran bayi pun menjadi lebih kuat. Nah, yang keempat itu tindakan episiotomi. Pada proses persalinan sangat rutin dilakukan, terutama pada primigravida. Nah, itulah tadi hasil pemaparan penjelasan dari tim saya atas nama Mustaina dan Nur Cahaya. Adapun pepatah mengatakan bahwa kehadiran seorang bayi akan menjadi penghapus segala derita yang berbulan-bulan ditangguhnya. Sudah kodrat perempuan sakit saat melahirkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.